Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu masih mengenai program linier. Nah, kalau kemarin kan baru pengantarnya saja ya. Kalau sekarang masuk ke program liniernya. Oke, nah sebetulnya apa sih program linier itu? Jadi pada dasarnya program linier itu digunakan untuk mengetahui nilai optimum. Nilai optimum itu bisa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi tujuan, seperti itu. Nah, untuk mencapai fungsi tujuan tersebut, tentu kan ada kendala-kendala yang harus diselesaikan ya. Nah, nanti kita coba untuk menyelesaikan kendala dan mencari nilai optimum dari suatu fungsi tujuan, seperti itu. Nah, kunci dalam menentukan nilai optimum pada program linier itu adalah saat membuat model matematika dan menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, kalau menggambar daerah penyelesaian kan kemarin sudah ya. Nah, mayoritas ya sudah bagus, sudah benar, tapi ya ada beberapa yang masih salah. Nanti kita coba lagi. Kemudian saat membuat model matematika, nah ini yang paling awal dalam program linier ya, membuat model matematika. Sebetulnya dulu kelas 10 sudah pernah membuat model matematika dalam SPLTV, nah, seperti itu. Nah, coba nanti dibuka-buka lagi. Oke, misalkan ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A membutuhkan 2 kg bahan 1 dan 5 kg bahan 2. Sedangkan barang B membutuhkan 4 kg bahan 1 dan 2 kg bahan 2. Perusahaan tersebut memiliki persediaan bahan 1 dan bahan 2 masing-masing 60 kg dan 70 kg. Jika harga jual barang A 20.000 dan barang B 30.000, tentukan pendapatan maksimum perusahaan tersebut. Nah, kalau di program linier itu pasti ada ini, tentukan pendapatan maksimum atau pengeluaran minimum. Nah, biasanya seperti ini kalau di program linier. Ini yang ditanyakan seperti itu. Nah, di sini kan ada dua jenis barang ya, yaitu barang A dan barang B. Kemudian ada dua bahan juga, yaitu bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 persediaannya itu 60 kg, kemudian bahan kedua persediaannya 70 kg. Kemudian harga jual barang A 20.000, harga jual barang B 30.000. Nah, kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Oke, langkah yang pertama kita buat model matematika dari fungsi kendala. Fungsi kendala itu tadi yang ada barang A membutuhkan berapa bahan 1, berapa bahan 2, itu namanya fungsi kendalanya. Nah, untuk fungsi tujuannya itu yang berapa pendapatan maksimum tadi. Nah, itu namanya fungsi tujuannya. Oke, langkah yang pertama membuat model matematika. Kalau saya biasanya pakai tabel seperti ini. Barang A kita misalkan dengan X, barang B kita misalkan dengan Y. Nah, di sini kan ada bahan 1 dan bahan 2. Kenapa yang dimisalkan itu barang A? Yang dimisalkan X itu barang A dan yang dimisalkan barang Y itu yang B. Kok bukan yang bahan 1 dengan bahan 2? Jadi, kalau membuat model matematika itu yang dimisalkan itu yang ada harganya. Tadi kan di soalnya kan yang ada harganya itu barang A dan barang B. Barang A-nya 20.000, barang B-nya 30.000. Nah, itu yang dimisalkan, seperti itu. Atau kalian juga lihat batasnya. Nah, tadi kan bahan 1 itu persediaannya 60, bahan 2 persediaannya 70. Nah, dari sini kita bisa melihat yang dimisalkan itu yang tidak ada batasnya. Kalau bahan 1 dan bahan 2 kan ada batasnya, terbatas ya. Nah, sehingga yang dimisalkan itu barang A dan barang B, seperti itu. Nah, tadi barang A itu membutuhkan 2 kg bahan 1,
kemudian 5 kg bahan 2. Kemudian barang B itu membutuhkan 4 kg bahan 1 dan 2 kg bahan 2. Kemudian persediaannya bahan 1 60, bahan 2-nya 70, seperti ini ya. Nah, untuk membuat model matematikanya itu menyamping seperti ini, ke samping ya. Ini kan 2x, kita kalikan. Nah, 2 dengan x, 4 dengan y, persediaannya 60. Karena persediaannya 60, maka di sini tandanya kurang dari. Nah, persediaannya kan cuma 60 ya. Berarti kan tidak boleh lebih dari 60 untuk membuat barang-barang tersebut. Jadi maksimum itu 60. Jadi tandanya di sini kurang dari atau sama dengan. Tidak boleh lebih dari 60. Soalnya bahannya cuma 60 kilo seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2 semua menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 30, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang bahan kedua, sama seperti tadi, 5 dengan X, 2 dengan Y, persediaannya 70. Jadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 70. Di sini tandanya juga kurang dari, seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi kendala, seperti itu. Nah, setelah membuat model matematika dari fungsi kendala, kita juga membuat model matematika dari fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan itu dibuat berdasarkan soalnya. Tadi kan tentukan pendapatan maksimum dari penjualan barang A dan barang B, seperti itu kan ya. Nah, jadi kita lihat harga jual barang A dan barang B-nya. Harga jual barang A tadi kan 20.000, kemudian harga jual barang B 30.000. Sehingga fungsi tujuannya, barang A tadi kan X ya. Berarti 20.000 kalikan dengan X ditambah dengan 30.000 dikalikan dengan barang B-nya tadi Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Karena yang ditanyakan pendapatan maksimum, berarti kita akan mencari maksimum dari fungsi tujuan ini, seperti itu. Oke, paham ya? Setelah 2 langkah ini, kemudian kita gambar grafiknya, menggambar daerah penyelesaian seperti yang pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin. Tadi kan ada 2 fungsi tujuan ini. Nah, jangan lupa kalau di program linear itu ada namanya fungsi kendala non-negatif. Fungsi kendala non-negatif itu apa ya? Fungsi kendala non-negatif, tadi dilihat perusahaan tersebut kan memproduksi dua buah barang A dan barang B. Barang A-nya kita misalkan dengan X, barang B-nya kita misalkan dengan Y. Nah, banyaknya barang A yang diproduksi itu kan tidak mungkin negatif. Sehingga di sini ada batas X lebih dari sama dengan 0. Karena X-nya itu tidak mungkin negatif. Masa memproduksi suatu barang negatif kan nggak mungkin ya. Kemudian sama juga dengan barang B-nya, di sini Y-nya lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Ini namanya fungsi kendala non-negatif. Nah, berarti kan ada 4 fungsi kendala ya. Kita gambar satu persatu. Sama seperti pertemuan sebelumnya, dibuat tabel seperti ini. Ketika Y-nya 0, X-nya 30, kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 15. Nah, sehingga ketemu titik 30,0 sama 0,15. Hati-hati, yang di depan ini selalu X. Nah, kemarin masih ada yang salah. Yang di depan ini selalu X, yang belakang ini selalu Y. Jadi gambarnya seperti ini. 30 kan ini X-nya. Jadi letaknya di sumbu X, kemudian 15 kan ini Y-nya. Berarti terletaknya di sumbu Y. Nah, kalau sudah ketemu 2 titik, tinggal ditarik garis seperti ini. Karena pakai sama dengan, berarti garisnya penuh ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya pakai uji titik seperti kemarin. Tapi di sini nggak saya tulis ya. Pakai uji titik 0,0 di sini misalkan. Dimasukkan ke sini. Berarti 0 ditambah 0 itu 0, kurang dari 30. Kan betul ya? Sehingga
daerah penyelesaiannya itu yang di bawah garis. Nah, yang bukan daerah penyelesaian di sini saya arsir seperti itu. Nah, kemudian fungsi kendala yang kedua seperti ini ya, sama seperti tadi. Kalau y-nya 0, x-nya 14. Kemudian kalau x-nya 0, y-nya 35 seperti ini, sehingga ketemu titik 14,0 dengan 0,35. Masih sama, x-nya itu yang di depan, y-nya yang belakang, sehingga 14-nya ini berada di sumbu x, kemudian 35-nya ada di sumbu y. Tinggal ditarik garis, karena ini pakai sama dengan berarti garisnya penuh. Kemudian menentukan daerah penyelesaiannya sama seperti tadi, dimasukkan 0,0, sehingga 0 ditambah 0 itu kan 0 kurang dari 70. Nah, berarti kan benar, 0,0 termasuk daerah penyelesaian, berarti yang diarsir yang di atas garis seperti ini, yang bukan daerah penyelesaian. Kemudian fungsi kendala yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti kan yang positif ini ya, x-nya yang positif di sini, sehingga yang bukan daerah penyelesaian itu yang berada di sebelah kiri sumbu y. Berarti yang diarsir itu yang di sebelah kiri sumbu y seperti ini, karena di sebelah kiri sumbu y itu kan negatif x-nya. Nah, seperti ini, jangan kebalik ya, kemarin masih ada yang terbalik. Kemudian y lebih dari sama dengan 0 itu kan ke atas, berarti yang di bawah sumbu x itu kita arsir. Nah, seperti ini, sehingga daerah penyelesaian yang bersih, yang tidak ada arsirannya. Nah, di sini. Oke, paham ya? Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Oke, uji titik pojok itu seperti apa sih? Dilihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu kan berbentuk segi 4 ini. Berarti ada 4 titik pojok di mana saja. Yang pertama di sini. Nah, ini titik 0,0 seperti ini. Kemudian ini kan juga titik pojok ini. Nah, ini titiknya 14,0. Kemudian di sini, ini kan juga titik pojok daerah penyelesaian. Ini titiknya 0,15. Selanjutnya yang, nah di sini, ini kan juga titik pojok daerah penyelesaian. Tapi kan kita belum tahu titiknya ya, belum tahu titik koordinatnya, sehingga kita cari dulu koordinat titiknya. Titik ini itu kan perpotongan garis biru dengan garis kuning. Caranya mencari titik potong dua garis itu gimana? Pakai eliminasi substitusi. Dulu waktu SPLDV SMP. Nah, kita pakai eliminasi. Karena y-nya udah sama, berarti tinggal langsung kita kurangi ya. Tinggal min 4x sama dengan min 40. Berarti x-nya sama dengan 10. Ketika x-nya sama dengan 10, dimasukkan ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, ketemu y-nya sama dengan 10. X 10, y-nya 10, berarti titik potongnya ini adalah 10,10. Seperti ini. Nah, kalau sudah tahu semua titik pojoknya, ini kan udah tahu koordinatnya semua ya. Kita masukkan ke fungsi tujuannya tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Yang pertama yaitu 0,0. Ketika x-nya 0, y-nya 0 dimasukkan ke sini. Berarti hasilnya 0 ya. Kemudian 14,0 dimasukkan ke fungsi tujuan sini. Berarti 20.000 kali 14 ditambah 30.000 kali 0 itu kan 0. Berarti sama dengan 280.000. Seperti itu. Kemudian 10,10 dimasukkan ke fungsi tujuannya, 20.000 dikalikan 10, kemudian ditambah 30.000 dikalikan 10. Hasilnya 500.000. Kemudian yang 0,15 juga sama dimasukkan ke fungsi tujuan. Hasilnya 450.000. Nah, seperti ini. Karena yang ditanyakan yang maksimum, kita pilih yang nilainya paling besar, yang hasilnya paling besar. Ini kan 0, 280,
280.000, 500.000, 450.000. Nah, yang paling besar itu adalah yang 500.000. Nah, jadi pendapatan maksimum perusahaan tersebut adalah Rp500.000, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi intinya itu di membuat model matematikanya sama di gambar grafiknya. Nah, kalau kedua-duanya benar, insya Allah ini nanti juga benar, seperti itu. Nah, jadi kemarin yang masih salah dalam membuat grafiknya, silahkan dicoba lagi, dikoreksi lagi. Tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau masih belum jelas, boleh tanya ke saya, atau coba dilihat videonya yang kemarin, dilihat lagi, seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kasus-kasus daerah penyelesaian. Jadi, tidak semua sistem pertidaksamaan itu memiliki daerah penyelesaian. Kadang juga ada yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Jadi, program linear itu penentuan nilai maksimum dan minimumnya itu berkaitan dengan daerah penyelesaiannya. Jadi kalau ada daerah penyelesaiannya, berarti kita bisa menentukan nilai optimumnya, baik yang maksimum atau minimum, seperti itu. Tapi kalau tidak ada daerah penyelesaiannya, berarti kita tidak bisa menentukan nilai optimumnya, seperti itu. Jadi ada 3 tipe daerah penyelesaian. Jadi yang pertama tidak memiliki daerah penyelesaian. Kemudian yang kedua, memiliki daerah penyelesaian, tetapi cuma memiliki salah satu nilai optimum. Jadi hanya memiliki nilai maksimum atau minimum, salah satu saja. Kemudian yang ketiga, memiliki daerah penyelesaian dan memiliki 2 nilai optimum. Jadi memiliki nilai maksimum sekaligus memiliki nilai minimum, seperti contoh tadi. Nah, contoh tadi kan berarti ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya. Minimumnya tadi 0, kemudian maksimumnya tadi 500.000, seperti itu. Nah, ketika daerah penyelesaian itu daerahnya terbuka, berarti dia cuma memiliki salah satu nilai optimum, entah nilai maksimum atau minimum. Tetapi kalau daerahnya tertutup, daerah penyelesaiannya tertutup, seperti contoh tadi kan bentuknya segi 4 ya, jadi daerahnya tertutup, berarti dia memiliki dua-duanya, memiliki nilai maksimum maupun nilai minimum, seperti itu. Oke. Nah, sekarang buat latihan kalian, silahkan coba kerjakan 2 soal ini di buku kalian. Oke. Yang pertama, tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan Z ini. Nah, yang nomor 1 ini sudah diketahui model matematikanya, jadi enak, tinggal menggambar daerah penyelesaiannya terus dimasukkan ke fungsi tujuan, seperti itu. Kalau seperti ini soalnya masih mudah, tinggal menggambar daerah penyelesaiannya saja. Nah, untuk yang nomor 2, ini soal cerita seperti tadi. Kalian diminta membuat model matematikanya terlebih dahulu, kemudian menggambar daerah penyelesaiannya, kemudian tentukan pendapatan maksimum dari jenis penjualan minuman tadi. Oke, paham ya? Nah, sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.